Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tumulabita yang mewakili Bapak Bupati, dalam hal ini Bapak Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tumulabita yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan Kepulauan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan kami dan Bapak Kapolsek yang mewakili beliau, terkhusus kepada seluruh pengurus Yayasan Darut Dakwah Irsyad Padang Lantai beserta seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di awal saya ingin mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat untuk keberkahan acara kita pada siang hari ini, karena sesungguhnya pendiri Darut Dakwah wal Irsyad adalah waliullah, dan beliau menjaga al-irsyad Darut Dakwah wal Irsyad ini sampai akhir zaman. Beliau diberikan karamah oleh Allah, itu tidak meninggal sebenarnya. Beliau bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Karena orang yang meninggal itu bisa melihat kita lebih tajam pandangannya daripada kita, apalagi dia diberi karamah kewalian. Saya tahu betul guru Kiai Abdul Rahman Abu Dale itu hanya melalui guru saya, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Asar Talawi almarhum Kiai Haji Fathuddin Sukara, karena beliaulah yang memasukkan Al-Mukarram ke dalam lahat. Saya pernah tanya beliau, tanya guru tak, angkaga tandra-tandra kawalian na guru tawatunna ilm almarhum Kiai Abdul Rahman Abu Dale. Agana sa guru ta Kiai Haji Fathuddin Sukara almarhum. Ia tu guru ta tanya wali biasa, makamnya sangat tinggi. Nasabak pasu palin na uko caluri na kalabungi tak deto. Kain kafannya itu tidak ada isinya, dan itu ulama yang langsung sampaikan. Sebab memang kewasiat negara Kiai Abdul Rahman Abu Dale, maka dia kupuli mati-mati ku baca sonadi di patahu di musuruh pesuruh, dan betul dia hadir dan alina pesuruh, dan beliau mengatakan guru itu degan. Hanya pada saat saya ambil, setelah saya letakkan itu tak degan, itu figur. Dan ulama yang hilang di kuburan itu bukan sembarang, karena dia termasuk adalah ulama wali kutub. Itu penting. Makanya anak-anakku sekalian, orang tua santri yang kehadir hilalan nayon romo segenewi, satu kerugian besar. Nareko anak masih kolok ko DDI, kita tidak memanfaatkan berkahnya guru Kiai Abdul Rahman Abu Dale. Makanya saya berat untuk ceramah di tempat ini, untuk hanya mengambil berkahnya. Saya mengajak, mari kita sejenak membacakan suratul Fatihah untuk Al-Mukarram almarhum Al-Maghfurlah, guru kita semua, panutan kita, guru Kiai Abdul Rahman Abu Dale. Ila hadziniyah kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama ceramah karena ini sudah menjelang masuk waktu duhur. Jadi saya hanya sampai pas masuk waktu duhur. Nah selesai ini saya harus lanjut ke Makassar untuk lanjut ke Kalimantan. Jadi saya ingin sampaikan. Ma bicara Kak atau bahasa Indonesia? Oh ma bicara. Alhamdulillah. Pertama sampaikan maka daya tu okto ilalanina agamata ini karena ada kaitannya dengan halal bihalal juga dengan penamatan. Jadi saya coba menggabungkan dua hal ini. Maka daya tu okto ilalanina agamata ya rupa disangangi angka dua. Angka yasan ilmu logika, yang kedua angka yasan ilmu baraka. Ia ku ilmu logika ya guru secara lahiriah. Dia apa aja tuh guru bersungguh-sungguh, tapi dia ku ilmu baraka dia pulukur itu manut ke ulama. Makanya ya kung ke anak-anak, makanya ya akhlak ngelok ku guruna sangat memuliakan guru dan orang tuanya, insya Allah berhasil ya. Namun dia nama cak magai nasabah angka ya sepak di sana baraka. Tapi ya kung ke anak-anak cerdas tapi akhlaknya jelek, maka dia nak barakah pak di sana dan dia tidak bisa sukses. Itu kuncinya. Ya natu ampai ilmu berkah itu angka guru tak Jajadur Rahman Abu Dalek nasabah alena almarhum itu almughfirlah. Ya ko angka tahu dia ludahi namicu sumpana pasti berhasil. Itu karena berkah. Megai di Makada justru ulama-ulama yang tidak masuk ke jaringan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah justru menganggap itu adalah sesuatu yang kemusyrikan karena dia tidak paham. Ia komeloki malah pendekatan ilmiah itu bisa. Plestis saja narik kuyat todokan yang koletok. Kemudian kita transfer Al-Quran ke dalam plestis itu bisa pindah 30 juz. Ludahnya ulama itu bukan kotoran, tapi barakah nasabah air itu adalah air keberkahan. Itu bisa pindah. Makanya ia tuh tahu pandrita wali biasa dua nasalahnya. Nomor siti kotanya sumur, bung, itu berarti ada kain. Simbol kalau di Nahdlatul Ulama itu pohon sawo. Makanya Mangkoso itu pasti ada pohon sawo di situ. Ya kongka pohon sawo di situ umurnya agak lama, itu simbol. Yang kedua sumur. Ia ro kongka bung, makanya nasaba ia ro tau pandrita wali, dia nasalai pak doang kue, tapi dia mendoakan sumurnya. Siapapun yang meminum airnya bisa dapat berkahnya. Itu harus ditahu. Makanya guru tak Jajadur Rahman Abu Dalek itu di Siwa, angka Bungokor itu pas belakang pasar. Angka bunga korporan micu yang awalnya warna mepejeh, kemudian warna kuning. Tapi nang micu ini guru tak cicam. Pas paginya itu sudah jernih. Sampai hari ini itulah sumur yang paling jernih aja. Padahal micu putihnya nih guru. Makanya ya tuh Pak Bu, sesibuk apapun, mereka pandang, selama saya ingat pasti singgah di makam. Magai nasabah ia tu guru tako isiara ini ibacami bawa Fatihah napaki ilodong buang talenga talengi baraka anak-anak dan keturunanku pada baraka angkai talengi atau pandrita ia neriasa bertawassul ia riasa tawassul ia minasala nariko langsung ini laut maka da opo nganu pasalama ya nakku itu namanya tawassul.
Tapi ia kotoko po nga Allah Ta'ala nilaw dengan hal yang sama. Aga bedana na reko angka tahun letek bola baru na tolos dicuti acara syukurannya. Biasa ko ite bola na te makanya aga ipaw. Oy mudah-mudahan kasih naletoka dali po nga Allah Ta'ala na wadi nga mabola makuha. Itu persis sama. Na reko lokyo ko kiburu na walie para ulama nilaw dong. Maka aga ipaw. Ipaw. Talinga kasih baraka. Taliti baraka anak-anak dan keturunanku. Pada baraka angkai talingnya atau pandritai. Itulah sehingga ulama kita dimakamkan di dekat pondoknya, dimakamkan di dekat masjidnya, supaya mudah kita berziarah untuk minta berkah kepada Allah sama yang diberikan. Makanya kakak dalilin angka kendroy setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal malaika, bukan siratan nabi, tapi siratan ladzina an'amta alaihim. Lalanna kawalingi pappedalle. Aga yalingi gurutta pappedalle baraka, pappedalle kawalian. Ilmu akhlak itu sempurna sehingga ia ruilau tadi toka pun papada talingi atau pandritai. Itu sebenarnya caranya. Makanya upasanya anak-anakku yang sekolah di sini di DDI, jangan sekali-kali melanjutkan pendidikan kalau tidak datang menziarahi makamnya guru. Datangi di situ, kirimkan Fatihah, kemudian minta kepada Allah. Nasabak mage, ia ko alena resmikan ia sekolahnya, dia yang datang meresmikan sekolah ini, maka pasti doanya tidak pernah terlepas. Angka mopi barakatnya. Dan begitulah ulama. Pak itu kata penderita dan itu doanya Guruta. Saya sempat baca tulisan beberapa hari yang lalu. Ia tuh Pak Dongan na Guruta memang toko mangkosok nilau. 3 alumni mangkosok setiap tahun jadikan ulama. Ini tuh Pak Dongan na watuna na turun ilalatul qadar. Kayaknya namo baraka iya meruta lolongan insyaallah. Makanya anak talolongan Pak bisa mengukilalan na psikologi. Selain ilmu dunia, dia juga dapat ilmu berkah. Insya Allah mancaji suluh. Nasabaya tu Pak disangangnya dena yang mana nama pasalam. Tapi ya kau masih sekolah agama nana yakin dan percaya. Namo tas salah kau masui. Namo maga batana. Namo mancaji pareman. Kau puramui masih sekolah agama. Ya kau melo isadar. Nesam nasabak mage pura nak guru agama. Tapi ya kau dena kana sekolah agama. Nancaji pareman. Namelo sadar. Agak menepikau karena tidak ada dasar ilmu. Itulah pentingnya anak-anak dasar agama itu kita ajarkan. Jadi ajak sama saya kau masih sekolah agama mu anak maka remaja pena betta masuk Pak Ustaz. Maka memang angkat tu betta tapi matu kau sadari itu orang hebat. Masa batas si sekolah biasanya kecerdasan madupa-dupa. Ada kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa, ada kecerdasan untuk hitung-hitungan. Makanya kau kan anak macam matematika, rata-rata fisika dan kimia itu juga dia pintar. Tapi ya kau kan anak-anak buntu hitung-hitungan, biasa dia punya kecerdasan sosial, main anggotanya. Ya nanti matu macam anggota dewan. Ya. Jadi anak-anak di pondok itu kadang-kadang kita begitu. Anak-anak di madrasah kadang begitu. Maka nanti bertalak, tapi justru nanti dia yang berhasil. Kadang-kadang begitu. Yang ranking 1 di sini. Kadang-kala 20 tahun ke depan justru cepat berkeluarga dia. Tapi rata-rata yang nilainya agak rendah, yang kita anggap anak pebetaninya, anak bodohnya. Tapi ketika keluar, justru kadang dia yang berhasil. Kenapa? Ada 2 konsepnya. Yang pertama, rata-rata anak nakal itu selalu ikut di doanya gurunya. Ilau doang itu ketoma-tona. Apa ia kon anak beta, anak bodoh, dia napaji ilau doang itu. Tapi ya tuh macet jarai lodong. Itu yang pertama. Yang kedua, rata-rata anak-anak yang nilai EQ-nya rendah itu tawakalnya tinggi. Rata-rata. Nah sebab ya komelo ujian madari maka ini itu kok dia kasih gagal bisa niat. Tapi kalau orang pintar dia biasa mengandalkan logikanya sehingga ketika berhadapan kertas ujian dia kalang kabut karena dia lupa dari mana dia dapat ilmu. Tapi anak-anak bodoh madari karena tawakal dia cuma menggunakan kata hati. Makanya macam pendek istilahnya. Dia cuma silang begini, kayak macam ingat-ingat orang silang. Karena dia baca pun tidak tahu. Tapi justru karena itu dia bisa tinggi nilainya.
Makanya aja tak heran. Maka dia kena ranking aku kelasnya, tapi ujian terakhir dia punya nilai tinggi. Karena kenapa? Kadang tawakalnya besar dibanding dengan keyakinan ilmunya. Ini penting. Iya kok agamanya Pak, konek dua-duanya. Konek. Nah sama iya kok akal itu juga nur, tapi kalbu juga nur. Tapi ilmu yang bersumber dari sini itu pancarannya lebih kuat daripada yang di sini. Jadi jangan mengandalkan akal tok, tapi andalkan mata batin. Karena mata batin itu bisa menjangkau sesuatu yang belum terjadi. Maka itu biasa tak alami Bu Pak, biasa tak alami. Biasa engkau agak-agak ijama maka daki semana bisa sedingu katulu-tulu ya gagak. Itu ruh idofi yang sudah jalan. Biasa engkau kampung kita mai maka sama aku saya biasa ke kampung semana biasa katulu-tulu. Itu perjalanan idofi. Itu kita sudah sampai. Tapi cuma tidak mempelajari lebih dalam sehingga jadi masalah. Kemudian wasiat saya yang kedua, ia komeloki berhasil. Ini untuk anak-anakku dulu. Kalau mau berhasil, kuncinya hargai orang tua, perbaiki akhlak orang tua. Magai, ia biasanya tahu lu. Yang pertama yang melahirkan kita, ibu bapak. Yang kedua yang memberikan anaknya ke kita, yang sudah menikah, mertua namanya. Yang ketiga yang mengajarkan engkau walaupun hanya satu huruf. Nareko engkau menghargai yang tiga ini, maka hidupmu akan baik. Tapi ingat, jika engkau tidak melakukan tadi yang saya sampaikan itu, tidak bagus adabnya atau murka gurunya, titai dia dulu lebih cinta. Itu kuncinya. Saya itu Bu tidak pintar, terus terang. Rasa kami makan macam tidak. Saya lihat dia pesantrennya talutong nggak bisa mengaji. Sampai sana biasa tidak bisa mengaji. Sampai guru tak itu dulu mengajar huruf hijaiyah. Karena ya disuruh kamu baca, saya tulis bahasa Indonesia itu ayat Quran dengan hadis. Nanti ketahuan ketika ujian pesantren tutup, ujian tutup di pesantren, saya baru ketahuan. Yang kedua, saya beberapa kali tinggal di kelas waktu SD. Nilai saya itu rendah sekali. Di pesantren juga tidak pernah dapat ranking. Tapi ada, jadi bapak rinsi ya. Maka dia kumakanja ahla eloko guru dengan minta doanya orang tua itu mulus perjalanan. Sekarang saya beralih pada dua orang, istri dengan ibu. Makanya bapak-bapak yang hadir di sini, seorang pejabat yang hebat itu bukan sebenarnya dari dia. Itu 90% pengaruh dari istri. Pejabat hebat, seorang bupati, seorang kepala dinas, bahkan ustaz itu dari istri. Kenapa? Coba lihat sejarah. Soeharto ketika Ibu Tin wafat itu langsung drop, tidak bisa bangkit hingga dia meninggal. Habibie ketika Ibu Ainun wafat itu tidak bisa bangkit. Susilo Bambang Yudhoyono siapa yang tidak kenal, dia seorang TNI yang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai hari ini tidak bisa bangkit, tenggelam langsung. Orang tidak paham siapa yang ada di sampingnya. Itulah yang doanya membuat tiangnya harus bergoyang. Makanya itu benewe istri itu doanya 3 kali lipat lebih cepat dibanding doa suami. Cuma kadang orang tidak manfaatkan. Makanya agar nak nasa guruta aja mau candring telu agak apa sebenarnya 4. Nomor sidi rajin namode namaca teko rajin mui mati nulumui tetap yali kemudahan. Makanya manjada wajada. Yang kedua situnganna rajin sholat, karena sholat itu mengangkat derajat. Kalau saya tambah 1, setiap selesai mas sampai jalan asara si bawa sholat subuh, ada 2 sholat. Sholat asar dengan sholat subuh aja terselai unrat tertudang narekodeta baca surah al-insyirah 7 kali, alam nasrah. Itu surah khusus diturunkan untuk Rasulullah. Maka dia minta Allah menurunkan surah ini untuk mengangkat derajatnya. Siapa yang membaca surah ini maka Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana yang dihadiahkan kepada. Di kuncinya itu, kongka anak-anak masih sekolah, tak suruh baca alam nasrah, amalkan saja itu 7 kali sesudah sholat asar dan 7 kali sesudah sholat subuh.
Ya kau angkat tahu mah pamula mah honor, suruh amalkan itu. Insya Allah tidak akan lari turun itu kunci. Tapi ya kau meloki kau matanangi atina tahu ada dua doa. Yang pertama adalah surah Al-Kautsar supaya hati itu tidak mudah terombang-ambing. Kemudian yang kedua doanya itu sebenarnya sering disampaikan ulama, tapi kadang kita tidak hafal ini. Ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika. Tapi ya kong ke anak-anak pan emosian, tinggi sekali emosinya, suruh baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pak Makarina Bita, siapa yang membaca doa ini 3 kali atau 7 kali, maka ditiupkan angin dari dalam surga langsung masuk ke kalbunya sehingga hatinya terasa tentram. Itu kuncinya. Ya kong kalakai pelang suruh baca ya. Makunrai pananakan suruh baca. Kau kadang dia makunrai pananakan ini ke makunrai manipi timur resik na pananakan. Pak Maringan inaka. Ia mumpai timur resik na dia nataro rahasia mangalato pojai berbulan. Sebenarnya Guru Tamali Delawa itu menyampaikan, saya pernah baca bukunya. Angka bok na Guru tadi asal senol saya pernah baca. Maka dia tuh tahu enak angka mana sifat dasarnya. Dia nirulai patat deh, tapi bisa dikendalikan. Si jajangan memang tuh. Makanya kok agamatan kayak dosa langganan. Biasanya dosa langganan kurang ipigau itu bakang, ipigau si memang. Dari masa ke masa kita lakukan. Tapi narekoan kata makoro makanya madosa taubat, madosa taubat, madosa taubat, kemudian mati. Tapi angka tahu madosa taubat, madosa taubat, madosa mati. Itu yang celaka. Maka dia kelalanan kita enarampe tau pandita Imam Al-Jaisi dalam kitab Tuhfatul Hawas, maka dan narekoan kata tahu makanya akhlak nalok atau matona tadi orang tua dengan mertua dengan juga gurunya. Kemudian yang kedua tidak memutus silaturahim, maka ujungnya pasti taubat kemudian meninggal. Tapi kalau dia memutus silaturahim atau engkau menerima dosa antara orang tuanya atau mertuanya atau gurunya, maka dosa kemudian wafat. Jadi orang yang suul khotimah itu sebenarnya sudah bisa ditahu tandanya. Kita perhatikan ya. Ini disampaikan ulama kita. Makanya upasani manusia itu punya begitu Pak. Makanya di dalam Al-Quran itu maka di Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina. Bukan kalimat innallaha yuhibbut ta'ibina. Bukan. Tapi dia mengatakan at-tawwabin, bukan at-ta'ibin. Kalau at-ta'ibin satu kali taubat. Tapi kalau at-tawwabin berbolak-balik bertobat. Makanya ada namanya dosa langganan. Engkau pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan dan itu berkesinambungan. Ustaz pun demikian, karena tidaklah orang yang beriman kecuali mereka punya dosa langganan. Pasti ada. Ulama kita itu punya, tapi mereka itu selalu taubat, karena itulah yang dirindukan oleh Allah. Kamu kira jajitannya ia tuh tahu sitongan nama kanja, tahu dia nak kata salah. Nah sebab tidak mungkin tidak ada. Makanya yang baik adalah narekota saleh diingatkan oleh Allah supaya dia kembali. Kamu itu. Makanya doakan anak-anak kita aja tak kadang supaya madeci materlu. Tidak. Doakan supaya Allah membimbingnya. Makanya engkau istilah wabillahi taufik wal hidayah. Sering kita dengar tuh wabillahi taufik wal hidayah. Dengan kaniang kalinga makada wabillahi hidayah wa taufik. Biasa ki makalinga. Kenapa selalu wabillahi taufik? Taufik itu petunjuk langsung. Ia ko hidayah itu hanya bimbingan. Paling contoh, makutana kak makada kinri rodedei pada lampe. Maka dete kalau dari Sidrap masuk sekian kilometer baru belok, di situ ada di dalam. Itu namanya hidayah. Tapi aku maka dari taufik, maka rakak kinder dari pada lampe, maka melawan tarak kilapor. Itulah taufik. Jadi Allah yang kita butuhkan dari Allah adalah taufiknya lebih dulu, bukan hidayah. Taufik yang dibutuhkan.
Nasabak mega tau mapala doa masuk masjid, tapi ya kotame masih na lupa. Dia lupa, tapi dia hafal doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Napala doa keluar masjid dia hafal, tapi ya kau masuk oleh masih dia ngeran. Latu bisa liwa nasalawa lupa ini lodomona. Kenapa? Karena dia tidak dijaga oleh Allah. Anak-anak kita mintakan supaya Allah memberikan taufik dia, supaya komelo ita salah langsung diperingatkan. Kalau dia keliru maka langsung diingatkan. Itulah makna taufik. Ia kau hidayah baperingatkan. Ya kau tahu masih dibaca. Irisan itu ilmu. Jadi ilmu itu tidak menyelamatkan pak. Tasa kami maka dia kupat di sana nanti pas selama deh magai terbukti. Dia gak tahu pak Okolino, orang berakal mo. Denesa ni makada, iaro olilo kay kuy jai pasti nabungi. Tapi kenapa masih ada orang jatuh karena kulit pisang? Padahal ilmunya dia tahu. Coba lihat. Ilmu itu tidak menyelamatkan. Ilmu itu hanya petunjuk. Yang memberi keselamatan itu Allah. Makanya jangan sombong dengan ilmu, karena tidak semua ilmu bisa menyelamatkan. Makanya ulama itu sederhana kehidupannya, Bang. Sederhana sekali. Ya kuyule male dasar kami kata maka dapat pedal, sebenarnya tidak. Segala sesuatu itu sebenarnya amanah. Istri itu amanah. Kapan dia menjadi rezeki? Ketika kita tenang bersamanya. Ketika tidak tenang berarti dia istidraj. Pemberian yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Rumah bolata itu amanah. Tapi manakala rumah itu kita tempati dengan tenang, berarti dia adalah nikmat, rezeki. Tapi ketika rumah itu tidak mendatangkan ketenangan, berarti dia istidraj. Karena dia menyebabkan kita jauh dari ketenangan. Kakuncinya pun itu bawang. Makanan itu nanti nikmat, nanti rezeki ketika kita nikmati betul. Makanya si tongan nak kegayasan nikmat dia. Madakai atau lapar atau bukan lapar, haus atau bukan haus. Makanya guru tak, ya kong kawai yinu nade tentu madaka itu pasti pahit. Tapi kalau kita haus, maka itu nikmat. Jadi yang mestinya kau syukuri, ya wadinya mau syukuruki dakai ini. Karena tidak nikmat minuman kalau tidak haus. Kamu kira? Coba, makanya ujian kehidupan itu yang disyukuri itu. Karena ketenangan akan datang setelahnya. Itu makanya guru tak kali sedendre. Iya tuh papenya mangena lama ipo ngalata ala kecapak susah. Tapi ya kau menyamak kau tajam ya elemu na boleh susah. Kehidupan kan begitu pak. Pasti ya kau kata makan dari kau masalah kau jangan tempat-tempat. Aja tempat-tempat. Maka dia kau panggil wasi bapak na aja tempat-tempat. Kecuali tahu bebek dan tahu si bola wadi memang. Pasti kau masalah. Makan ya laki ku cocok makan ya laki tapi matuta pak cicir. Iya, orang kan diuji begitu. Makan ya laki makan ya matuna tapi anak betah. Tapi kadangkala Allah memanggil kita dengan cara itu. Kadangkala tuh macandri menilakin dan apa moto matahari. Iya, waktu nasi bawang palake nasi bola dia nak nasa pejampan nih. Sisana macandri lakin dan apa moto subhanallah, subhanallah. Iya. Kan kadang-kadang orang tidak paham. Makanya jangan lihat apa yang diberikan oleh Allah, tapi lihat apa hasilnya. Kadang-kadang nanti kita asyik bersikir atau nanti kita nikmat sholat ketika ada utang yang mau dibayar. Nanti dimutasi baru bangun tahajud. Ya. Nanti anaknya ada masalah baru mamanya kabar mendoakan. Sebenarnya Allah memaksa kita untuk datang kepadanya. Magai supaya wadini selamat. Itulah janji Nabi, dia minta kepada Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Maka Allah menyelamatkan kita dengan dua cara. Kalau kenikmatan tidak mampan, maka dia akan kirim bala. Ini kuncinya begitu. Jadi hidup itu enjoy aja Pak. Ya mana lo tak pakai, dia kagak susah tuh ya tuh. Iya nih kau tahu cede masusah, cede masusah itu orang tidak tahu. Tufailil aras namanya itu anak kecil. Iya, makanya upasanya sederhana. Dan kenapa ada sholat? Ini kan di sini ada halal bihalal. Halal bihalal ini Pak cuma di Indonesia.
Di Saudi itu tidak ada. Orang Arab itu kalau dikasih tahu halal dia halal, dia pusing, nggak tahu apa dibilang halal dia halal. Apalagi kalau minal aidin wal faizin, itu kan Soekarno yang munculkan istilah itu, minal aidin wal faizin. Yang kemarin Salafi Wahabi itu sampai di Wahdah Islamiyah itu dia goreng di geruk. Ini tidak ada dasarnya. Memang Soekarno yang kasih istilah minal aidin wal faizin. Padahal doa itu kan panjang, dia cuma potong. Soekarno yang begitu. Kita di Indonesia ada halal bihalal. Yang kemudian di Indonesia juga istilah mudik ada. Kalau di luar negeri itu tidak ada. Di Amerika tidak ada istilah mudik. Makanya itulah anehnya Indonesia. Tapi itu menjadi tradisi yang baik karena di dalamnya ada dakwah. Sebenarnya makir. Iya rokotopura mas sempayang. Kita sebenarnya sudah halal bihalal. Salam kiri, salam ke kanan. Kan begitu. Napi ko majama ita wepa ukotomi Indonesia angka dua rupa. Madari puluna nataro di mana madari to corona. Biasa ki makoro tau? Itu juga diprotes kemarin. Ini bid'ah. Saya bilang ya memang karena akalmu pendek. Ya, magi na majama tahu na panatila ko arona. Pasanna pura ti itu si salah. Pura kak makere-kere. Pura itu mapat dia ro kumutaro tapi makokawa dampang itu. Maka dia letakkan di dadanya. Ya kok kuy nama kada pura je tu rede cocok kuna kada taruh kere-kere minta ke tapi wadang pangin. Itu simbol karena orang tua kita itu tinggi tapaulnya. Senongan nah. Makanya semua apa-apa itu berbicara. Namun mapendre di aswena sampai tanggal asera tanggal pitu. Tapi sebenarnya kalau kita tarik dalam agama itu benar. Cocok. Dewi runtuh itu ada lelena. Coba langit dengan tanah berapa lapis? Tawaf berapa kali? Anggota sujud berapa? Hari dalam satu pekan berapa? Coba pikirkan itu. Dan kalimat angka 7 itu pilihan Allah. Coba. Ulama kita dari dulu pakai itu. Saya juga sering pakai. Yo pedi ogi pak bicara ogi di makadamat 77. Kamu kira? Itu makadamat 77. Ya hari ini makadai 7 lelewali. Makanya dasar sapa pala auto 72. Betul kan 722 7 lelewali. 77 mat 77. Itu istilah tapau tapi itu doa. Kenapa? Karena kalbunya sudah dekat dengan Allah. Kamu kira? Sebenarnya kuncinya sederhana Pak. Kenapa Allah ambil angka 7? 7 langit, 7 lapis langit dan 7 lapis tanah. Anggota sujud ini 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut dengan 2 kaki. Tawaf orang 7 putaran. Coba. Itu ada rahasia. Tapi saya tidak mau bahas itu. Bisa dimatur Sandro. Iya. Kalau kita pelajari. Bahkan kemarin saya baca bukunya di Ta'lim Muta'alim. Ini sebenarnya pelajaran anak ibtidaiyah. Tapi sekarang tidak diajarkan. Imam Sarnuji. Mega tu dia senaran peta mata dia lo maka ada pemali sandre ko pintu pemali masari takwani pemali yang lulu ka wajib matangangi pake pemali itai nandre tak berat pemali pak bani wajib isaliwang pemali itaro sasae gangkat tamu mengeridi. Istilah pemali kadang kita menganggap itu keliru. Tapi istilah pemali itu istilah Islam. Kalau dalam Islam disebut dengan kopemali yaitu sitonganna kannya haram. Tapi dampak mudaratnya ada. Kannya haram Pak. Imam Sarnuji itu menulis dalam kitabnya. Ya kau kata sandre ukudo pintu dua bahayanya. Yang pertama kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Karena di situ aja namanya rihil ahmar, angin merah yang orang kena stroke gara-gara itu. Yang kedua, tertolak rezekinya 40 hari. Agar tolak dalai pada pula sona, yang luluka wajugi pakai. Biasa kacamata yang lulukan. HP jalan yang lulukan layar noko juga. Yang paling banyak makunrai. Malah cangkiri penau nali dastar nana pada lulukan. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu Imam Sarnuji itu menulis. Bahkan Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu menulis dalam kitabnya di bab terakhir itu.
8 perbuatan yang tidak mendatangkan rezeki selama 40 hari. Itu tomatot teriolo makarani pemali. Nasabaya ko makadai bid'ah salih, makadai haram salatoy. Tapi aga manana pemali, iya ko mupigawi ang kajana. Kamakiro. Coba. Makanya hati-hati, orang tua kita dulu itu ilmunya tinggi. Saya sempat menyalahkan 11 tahun yang lalu. Dia sekak macarama saya salahkan cermin di bawah ayunan. Dia sekir untuk cermin ku yawan atau jangan anak itu atau pisau yang mengkilat. Saya sempat salahkan itu. Tapi saya membaca dapat. Ternyata itu ilmu tingkat tinggi. Bahwa cicak itu di dalamnya ada jin namanya Umisidian. Itu yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Anak yang tidur itu bisa dicekik sampai bisa bangun tengah malam menangis. Itu karena jin yang ada di cicak. Tapi salah satu cara menghindarkan anak dari gangguan Umisidian cuma mengambil cermin, letakkan di bawahnya karena dia tidak akan mendekat. Itu tanpa baca-baca. Coba. Itu ilmu jin. Makir. Dan ini yang kadang orang tidak tahu, Pak. Kemudian kemarin juga saya dapat istilahnya irungna anak. Ada yang istilahnya plasenta ya. Iya, ari-ari bayi itu ditanam, kemudian dikasih kelapa di atasnya. Pada malam Jumat dinyalakan lilin dan biasa diambil buku Yasin, masukkan ke plastik baru simpan di situ. Kenapa? Karena ari-ari yang tidak ditanam akan diambil jin dan itu disimpan. Dan kalau ketika anak itu balik maka dia mudah kerasukan. Orang Hindu itu mengambil ari-ari anaknya dia titip ke jin. Setelah umurnya sudah mulai minjak 40 dia minta ke jin kembali untuk dia minum karena itu untuk awet muda. Makanya rata-rata biksu itu tidak cepat tua. Magai karena dia mengambil ari-arinya. Itu dia titip ke jin. Orang tua kita dia tanam kemudian kasih kelapa, nyalakan lilin di situ, kemudian dia kasih buku Yasin supaya dia nale jinir. Karena hanya malam Jumat dia datang mau ambil itu. Itu ilmunya orang tua dulu. Ini kan Pak Guru, waliullah, bukan orang sembarang. Karena kita punya ulama itu yang dari Kudus, namanya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. 3 tahun 8 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan. Itulah yang mengajar keliling. Ada bukunya itu namanya Kansun Najwa Surur. Itu kitab hikmah. Ulama ini disebut dengan ulama ahli hikmah. Dia menulis 1872 kitab. Tinggal di Mekah 13 tahun, Mesir 13 tahun, di Syria 14 tahun. Sehingga diangkat menjadi guru besar. Dia ulama kebanggaan Indonesia, orang Kudus, tapi pernah masuk mengajar di Sulawesi Selatan. Makanya ilmu hikmah di Sulawesi Selatan itu masuk karena beliau. Termasuk guru tak mengajarkan. Makanya kata, tapi itu yang dilupakan. Kemudian saya kembali. Makanya si Tomana, ia komelo ki narek komak baraka ipat disenang na anak-anak. Atau anak itu sukses, kuncinya cuma 3 saja kuncinya. Suruh menghargai gurunya, perbaiki sholatnya. Saya cerita kemarin Pak di Bulukumba bahwa saya dapat cerita itu dari salah satu orang dekatnya Pak Habibie. Begini, ini untuk anak-anak pemodal itu pengenada pilot. Ini sudah duhur. Begini, Pak Habibie itu di Jerman. Yaro Pak Habibie ke Jerman Pak, angkat tahu kalah. Nilainya dikalah. Yang mengalahkan itu orang Yahudi. Karena memang Yahudi itu rata-rata cerdas. Orang Yahudi. Pak Habibie itu tidak mampu kalahkan dia. Makanya Pak Habibie sengaja datangi dia, minta bagaimana caranya, ini orang pintar sekali. Macalada. Nama ko mani batay kumagur daw le kalah. Pak Habibie tanya, "Aga mo pakai nasabari na macam ko?" Aga podani. Saya tidak mau kasih tahu. Jadi Pak Habibie itu dia kasih tahu, saya tidak mau kasih tahu. Tapi Pak Habibie telaten minta, tolong nilau sampai 1 tahun baru dikasih. Nah sama mengingi menito ilau ko Pak Habibie maka Pak Guru kak, langsung dikasih tahu Pak Habibie. Kalau kamu tahu rahasianya, saya itu tengah malam pasti bangun, kemudian mandi, mengambil pakaian yang bersih, kemudian baca Al-Quran. Ini orang Yahudi. Habibie itu tidak percaya.
Aganasa tidak mungkin mengaji kau. Nah sebab kau kan Yahudi. Aganasa, siapa bilang kami tidak percaya Al-Quran? Kami sangat percaya Al-Quran. Cuma satu, kami tidak percaya kepada Muhammad. Coba gitu. Orang Yahudi percaya ke Al-Quran, tapi dia benci kepada Rasulullah. Sehingga setiap malam dia bangun mengaji. Pak Habibie mengatakan, saya tidak percaya. Pasti mau belekat. Nasade, kalau kau tidak percaya, ambil Al-Quran. Saya tidak usah lihat Quran. Ambil Al-Quran, kemudian kau baca. Nanti saya sambung. Ternyata Pak Habibie baca Quran, dia bisa sambung. Dia tidak hafal, tapi dia tahu sambungannya. Pak Habibie itu menangis. Pulang karena malu. Pas tiba di rumahnya, malam dia bangun, mandi dengan sampai mengambil pakaian bersih, baru sholat tahajud, baru mengaji Al-Quran. Selama 1 semester dia lakukan, dia bisa mengalahkan orang Yahudi ini tadi. Sehingga Pak Habibie itu dengan predikat summa cum laude di Jerman. Apa kuncinya Pak? Orang yang bangun tahajud itu diberikan maqamah mahmudah. Orang Yahudi tadi cuma baca Quran, tapi Habibie selain baca Quran dia juga tahajud. Maka dia bisa mengalahkan itu. Makanya Pak Habibie mengatakan, kalau kamu menjadi orang hebat, 2 kuncinya, bangun tahajud dan baca Al-Quran. Ternyata di Insan Cendekia Gorontalo itu dilakukan setiap pagi. Ya kupure apel pagi nanae, natamo ko sikolangi, disuruh mengaji 10 menit, baru dimulai pelajaran. Ternyata rata-rata anak yang mengaji itu kecerdasannya kuat. Jadi itu barakah nak orang nih Pak Bu, luar biasa. Makanya Al-Quran huwa nur, al-ilmu nurun, Allahu nurus samawati, malaikat adalah nur, wudu adalah nur, magai jenne cahaya, malaikat cahaya, Allah Ta'ala cahaya, Nabi Muhammad nurul Muhammad, kemudian ilmu juga cahaya. Itu dia mau disatukan. Ya na sampajat na makanya jenne na, insya Allah magampa Pak disenang nyetam. Satukan saja itu dia kuncinya. Nah, makanya mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Saya itu terus terang, saya mengatakan tidak pintar, tapi barakahnya Pak Dongan atau Matoy Pak Bu, ini untuk anak-anakku yang hadir di sini. Berkat doa orang tua saya, itu saya bisa menjadi alumni terbaik di UI, mengalahkan kurang lebih 1.000 mahasiswa dengan predikat summa cum laude. Tapi saya tidak pintar. Angka ci disimak ya upake, dan ini saya mau ajarkan. Karena ketika saya belajar tasawuf ke guru Tasenur di Biren, pas saya menghadap, langsung dia kasih tahu saya, kau punya dosa ke ibumu. Saya bilang tidak punya. Saya tidak pernah membantah orang tua. Dia mengatakan tidak. Ilmu yang kau miliki tidak berkah. Kemungkinan kau menuntut ilmu hanya mengalami orang tua. Baru saya sadar. Maka datang. Apa ia mimpi lo kak pesantren? Apa dia namanya lo kak suruh? Ya, karena di rumah itu kan jadi pekerjaan. Lo makan pisapi, lo galungi, lo malim pawe, mas sering. Ya ini lo jamang. Dia patola sikolangi jadi memang di jamang. Ya korewa ko matu ya mujami. Jadi lo kayak sikolangi mak guru tuh dinawa-nawa ya ko matu jamaku kepada pernah selesai. Begitu. Makanya saya lari ke pondok. Masuk ke pondok maka dak dina suruh ke pesantren ini. Tapi ternyata karena niat itu sehingga ilmu itu berat. Karena dosa ke orang tua. Nanti saya sadari ketika guru Tasenur lihat, nak, dia nak barakah pada sanamu angka dosamu ke tomo-tomo. Kembali minta berkahnya. Saya mengatakan saya belajar dulu. Nanti saya kembali. Jadi saya kembali itu Pak pas naik dari Makassar, turun dari Makassar naik mobil trek sampai di Rapang itu jalan kaki ke Pinang. Itu saya tiba di rumah itu pas pagi. Hanya mencuci kaki ibu. Kemudian saya mengambil airnya, kemudian saya minta untuk didoakan, baru pulang ke Makassar. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata setelah itu semua yang saya baca itu terbayang ketika mau ujian. Itu berkahnya orang tua. Yang awalnya itu pusing, sampai membawa catatan pun tidak, itu masih salah-salah. Dulu itu kalau mau ujian, kalau saya baca buku, saya yakin bahwa ini yang naik besok. Itu kayak dibukakan betul itu. Makanya itu yang saya sebut dengan air dari surga.
Saya punya itu air dari surga. Selain itu, lakukan ini untuk anak-anakku. Ini masih ada waktunya. Bulan Syawal ini ada satu sholat. Kalau mau jadi penceramah, suruh amalkan ini. Namanya sholat sunnah utaqah. Ini sampai sunnah utaqah dua rakaat, tapi ulah Syawal ini jamah. Lewat bulan Syawal aja lalu tajamah. Ini utaqah. Syarakat 8. Aga surana puluhan lahu. Aga siaga 15 kali. Setiap satu rakaat, 2 rakaat 1 salam, boleh 4 rakaat 1 salam, tapi abdalnya 2 rakaat 1 salam. Ia kotule jamiro, namun cicam, atau setiap minggu saja, atau setiap hari kalau mampu. Ia kotule jamiro sampai sunnah utaqah agak barakan. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan tidak ada hadis yang memerintahkan sholat kepada kita 4 kali Nabi bersumpah di dalamnya kecuali sholat sunnah utaqah. Ia hadis yang dari cicam Nabi telah sumpah, tapi untuk utaqah 4 kali Nabi bersumpah. Magina sumpah Nabi tak, maka dia kong katau angka imrana, ia tu tahu Nabi mau wajai suruh lakukan utaqah karena dia akan dicukupkan rezekinya. 1. Yang kedua, nareko angka tahu Allah sumpah untuk mencari nafkah di kampungnya orang, suruh kerjakan utaqah baru berangkat karena pasti dia berhasil. Itu sumpah Nabi. Yang ketiga, nareko angka lasana kolino. Nah degaga tamu legureni suruh lakukan utaqah karena Nabi akan mengutus orang untuk mengobati, dan itu terjadi pada Banu Qudamah. Mengobati anak muda di Mesir dengan jarak jauh, hanya bermimpi meludahi matanya dan anak muda itu mengusap, ternyata betul matanya basah dan itu sembuh, padahal dokter sudah angkat tangan. Ketika ditanya siapa yang mengobati, dia mengatakan Banu Qudamah. Orang tidak percaya karena jarak kampung Banu Qudamah itu kurang lebih 400 km. Ketika ditanya agar nasi Banu Qudamah, saya tidur sesudah sholat subuh, kemudian datang Rasulullah menyampaikan kepadaku, obati anak muda ini karena berkah sholat utaqahnya. Itu barakahnya sampai sunnah utaqah. Itu 8 rakaat saja. Kalau di Syawal ini kan biasanya cuma puasa sunnah Syawal toh, yang 6 rakaat, yang 6 hari itu. Saya lebih perhatikan sholatnya daripada sunnahnya, Pak. Bukan saya sepelekan, tapi karena supaya sunnah utaqah ini sholat sunnah yang jarang orang tahu. Banyak orang tidak tahu itu. Itu di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Jumnya pada jilid 2. Itu dia jelaskan itu. Bahwa ini sumpahnya Rasulullah. Sampai 4 kali Nabi bersumpah atas nama Allah. Siapa yang melakukan sholat ini, maka pasti akan dilunasi utang-utangnya. Dicukupkan rezekinya. Siapa yang punya penyakit pasti akan disembuhkan. Dan yang ketiga barakana, ya kong kana tani manci di pacarama sore jami karena dimudahkan lisannya untuk bicara. Saya itu sudah 18 tahun lakukan sholat ini. Biasa rutin, biasa tode. Udah pasti jami. Karena sholat ini biar 1 kali dalam bulan Syawal tidak masalah. Rogi nih kode terjamu. Ini penting saya sampaikan. Dan ini sholat yang paling bagus untuk anak-anak kita. Ya kalau masih boleh maka selesai mau ambil tingkat yang lebih tinggi, jadi bawa pasang ini aja lalu tahu aja inak pertama masih boleh. Ya kalau menit masogok maka dia wajah sih kok supaya dia lulus, jangan sekali-kali. Mage, apa masalah sakit mati pertama karena Allah menyerahkan sepenuhnya ke kita. Tapi kero mendaftar anak karena takut lulus aja tak ada diulet biayai. Mage, pasti Allah mencukupkan rezeki kita. Nasaba o komedi na palalo. Mega tu tahu Pak mapasikolog ke dokter anak-anak padahal dia biasa-biasa di zaman atau motorna. Tapi pas melo makamaja anak yang kata dalil dan pakai makamaja. Mage karena memang Allah sudah janjikan. 2 orang dijamin itu yang menuntut ilmu dengan orang yang mau menikah. Dijamin. Makanya yakin itu. Ya pemelo kimamba ini memang ya silakan. Salaman apa lama. Yang terakhir sebagai penutup saya sampaikan kunci yang paling utama simak nagurutta adalah sholat. Kuncinya di situ. Setiap malam lakukan sholat sunnah istihara. Wani-wani asapnya sunnah istihara. Caranya kekuyasan. Serahkan sepenuhnya lokupong Allah Ta'ala apa yang kita mau kerjakan pada siang hari. Itu akan dibimbing kalbunya bahwa ini yang kau dahulukan, ini yang kau dahulukan. Yopi di biasa masa sunnah istihara pusipi mapite na pakai masa sunnah istihara. Tidak, lakukan setiap malam supaya nanti kehidupan kita dibimbing oleh Allah. Itu kuncinya. Kadang-kala pa angka gaga jama dia yang selesai, angka gaga dia tungkat jama selesai. Ya kau masa sunnah istihara semua akan diurus oleh Allah.
Itu kuncinya. Tinggal kita berserah diri. Kam makarani po Allah Ta'ala pasak dika naiya munroi mapasandre kalau palapa ke polisi ini susah. Sebenarnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat nagurut ka Abdul Rahman Abu Dal. Dan itulah yang dipakai terus. Ya kuya na pakai teh wa may yattaqillaha luar biasa. Ya matoto na pakai Nabi Ibrahim waktu ni ada para tama api. Wa may yattaqillaha. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Agar nasa Allah Ta'ala na pudami api. Kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Cuma iya miroya ini mereka ipaki pada akhirnya ya rupa dongeng. Padahal ada na baca Nabi Ibrahim na ilaw dong kung Allah Ta'ala pudami api na macakit. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu doa. Apa iya tuh gagay pak diga makasulah katanya isi na pong Allah Ta'ala piso namo mga katarana waktu na igere na Ismail denan ray piso na batanyo ko batu magi nalagga isi pak na pong Allah Ta'ala makira ya pengi na dibalain tamo ko api denan ray api na sabak sipa na api matuno tapi ya kuilagay dega pong sini iya tuh napake kapanrita namo raju na palinaka kotay kung nalagga isi pak na pong Allah Ta'ala dega makasulah namu maga jana niya na tahu kung nalagay po Allah Ta'ala itu paja makasola itulah inti wa mayyattaqillah. Cuma mega ito din napakit. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf ini karena sudah lewat waktu duhur. Mudah-mudahan ada yang kita bisa petik terutama untuk anak-anak kita. Tilodongannya anak tabu siarahi makamnya para ulama, berdoa kepada Allah supaya diberikan berkah sebagaimana guru tak diberikan berkah. Itu penting, bukan ulama kalau gurunya belum ada orang meninggal. Guru ke Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan ternyata itu betul. Kita bisa mengambil ilmu dari ulama yang sudah wafat itu melalui ijazah langsung namanya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.